Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan malam kita kali ini mengenai tantangan dalam mengembangkan Kristus yang di dalam batin. Christ in you, the hope of glory. Jadi pengharapan akan kemuliaan itu adanya di dalam batin kita ini. Ada Kristus dalam batin kita ini yang akan termanifestasi pada waktunya di dalam kemuliaan. Jadi Kristus dimuliakan di dalam kita dan kita juga dimuliakan di dalam Kristus. Tapi malam ini kita merenungkan setidaknya ada dua hal yang harus kita waspadai, ya. Musuhnya Kristus ini yang di dalam ini, ya. Dan musuh itu ada di dalam kita, ya. Yang pertama ini perasaan manusiawi, ya. Saya mau menyebut ini. Yang kedua nanti suatu kerinduan untuk mengembangkan diri di dalam Tuhan, di luar Tuhan. Di luar Tuhan. Yang pertama dulu kita bicara dulu. Ini ya. Kalau kita mau Kristus yang dalam kita ini bertumbuh dan akhirnya memanifestasikan diri dalam kemuliaan, maka mari kita dulu ayatnya ini ya. Di Lukas pasal 14 di sini dibilang begini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi di sini penekanan Tuhan itu ada suatu perasaan manusiawi yang bukan dari Tuhan. Perasaan ya kayak mengasihi orang tua, ya. Di sini mengasihi istri, anak-anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, begitu. Karena nanti ada saatnya ketika itu bertentangan antara keinginan Kristus yang dalam kita dan perasaan manusiawi kita. Nah, saya beri contoh. Contohnya bagaimana ya, yang perjanjian lama dulu lah, antara Jonathan dengan Saul. Saul ini bapaknya ya, Raja Saul. Jonathan ini anaknya. Waktu itu Saul ditolak sebagai raja. Tuhan sudah pilih Daud, ya. Dan Jonathan dengan Daud ini menyatu jiwanya ini, ya. Jonathan tahu bahwa ayahnya sudah ditolak dan Daud akan menjadi raja. Makanya Jonathan bilang, kalau kamu nanti jadi raja, aku menjadi orang kedua di bawahmu. Tapi persoalannya Jonathan ketika Saul menyerang Daud lari-lari dari satu gua ke gua, satu gunung ke gunung. Nah, Jonathan hanya menguatkan Daud saja. Dia nggak meninggalkan Saul. Sekalipun dia tahu bahwa pekerjaan Tuhan, katakanlah urapan Tuhan sudah di dalam Daud. Sudah tidak dengan Saul lagi urapan atau roh Tuhan itu. Jonathan tahu itu. Tapi karena hubungannya, ini kan bapaknya, tentu ada perasaan cinta manusiawi dari Jonathan kepada Saul. Jadi ada satu cerita begini, waktu Daud dikejar-kejar, Jonathan datang menguatkan Daud. Setelah itu dia pulang lagi ke istana Saul. Dia tidak pernah pisah dengan Saul. Sekalipun dia tahu roh Tuhan sudah bekerja
di dalam Daud untuk menjadikan dia raja. Nah, karena perasaan Yonatan ini, dan kita tahu ceritanya, Saul lahirnya mati, Yonatan ikut mati. Yonatan ikut mati bersama dengan Saul. Karena Yonatan ada dalam sistemnya Saul ini, kelompoknya Saul, oleh sebab kasih sayangnya. Harusnya Yonatan itu kalau sudah tahu bahwa Roh Tuhan bekerja di dalam Daud, harusnya Yonatan mengikut Daud. Memang melawan perasaannya terhadap ayahnya. Nah, di sini ya, kadangkala ada saatnya, nggak selalu, tapi ada saatnya kita harus mengikuti pimpinan Kristus dalam batin dan menyangkal perasaan manusiawi kita, perasaan kasih sayang kita yang alamiah itu. Alamiah, nggak rohaniah, alamiah. Karena ini bahaya ini, iblis bisa masuk ke situ. Contohnya, Petrus. Ketika Yesus bilang, anak manusia harus menderita, disalib. Petrus karena rasa kasih sayangnya kepada Tuhan Yesus yang manusiawi, dia bilang begini, Tuhan, mudah-mudahan atau semoga ya Bapa menghindarkan itulah. Tuhan kiranya menjauhkan engkau daripada mengalami itu. Yesus langsung bereaksi, hai iblis, nyah daripada aku, ya. Karena engkau hanya memikirkan yang dipikirkan manusia, yang dirasakan manusia. Kau tidak memikirkan kehendak rencana Bapa. Jadi kita lihat bahwa perasaan manusiawi bisa ditunggangi oleh iblis. Ini bahaya, Bapak Ibu Saudara. Banyak kali kita mengikut Tuhan bisa nggak sampai akhir, bukan karena dosa-dosa yang menyolok begitu ya, enggak. Tapi karena ini perasaan manusiawi, ya, kasih sayang manusiawi. Ini yang harus kita waspadai. Makanya saya bilang, barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini renungan malam kita ya. Yang pertama, hati-hati dengan perasaan kasih sayang manusiawi. Karena ini bisa ditunggangi iblis, bahkan berbahaya, bisa melawan rencana Bapa, melawan Kristus, pimpinan Kristus yang di dalam batin kita. Yang pertama. Yang kedua, musuh daripada pengembangan Kristus ini juga adalah pengembangan diri di luar Tuhan. Nah, ketika manusia makan buah pohon pengetahuan, yaitu iblis kan janji, kamu akan menjadi seperti Allah. Dan bahaya daripada Kristus dalam batin ini adalah suatu dorongan dalam batin, dalam diri kita, dorongan alamiah, ya, untuk kita mengembangkan diri di luar Tuhan. Antinya Kristus itu loh, ya. Anti Kristus itu suka di Alkitab, di Wahyu disimbolkan angka 666. Ada banyak orang menafsirkannya alamiah, yang jasmani, mungkin ditempel di tangan atau apa, di dahi. Saya tidak berpikir begitu. Saya membayangkan yang 666 itu begini. 6 itu angka manusia. 3 itu angka kesempurnaan. Jadi kalau 666 berarti manusia yang dikembangkan sedemikian, disempurnakan sedemikian, sehingga manusia ini menjadi seperti Allah. Ini yang sifat mau
mengembangkan diri, antikristus itu ada di dalam batin kita itu, daging kita itu. 666. Enggak di sini dia. Hanya ini simbol aja. Kalau di sini artinya di pikiran kita manusiawi, kerja kita kerja manusiawi, nggak ada urusan dengan Tuhan. Jadi ini harus diwaspadai ini pengembangan diri di luar Tuhan. Ini kalau di luar gerakan pengembangan diri mulai itu udah yang paling terkenal ya. Itu Dale Carnegie yang bikin buku tahun 1960 dari Amerika tuh. How to Win Friends and Influence People. Mulai dari buku itu bagaimana mendapat teman dan mempengaruhi orang. Saya sempat baca itu. Nah, itu gerakan-gerakan pengembangan diri itu. Bahkan sampai gerakan New Age itu pengembangan diri juga. Dengan cara yoga, dengan cara latihan pernapasan. Dia mengembangkan dirinya. Dia menjadi Allah. Suatu pengembangan diri ya lah. Artinya ini bisa membuat kita bertentangan dengan pimpinan Kristus dalam batin. Ya. Jadi dua hal inilah dulu malam ini untuk menjadi perenungan. Ya. Menjadi perenungan kita. Satu lagi nih ya, pengembangan diri ini pencobaan yang iblis bikin kepada Yesus yang ketiga itu. Kalau engkau Son of God, kau loncat dulu. Ya, karena ada malaikat masih melindungi engkau. Jadi seolah di sini Yesus dijebak untuk menonjolkan dirinya, menampilkan dirinya, memanifestasikan dirinya, tapi dengan cara yang tidak pimpinan Tuhan. Makanya Yesus tolak pencobaan itu. Ini pencobaan ini di dalam ini, kalau bagi pelayan Tuhan, kerinduannya begini, bangun kerajaan sendiri, bangun kemuliaan sendiri, kayak gitu. Bangun ministry sendiri untuk kemuliaan diri lah. Ini pengembangan diri di luar Tuhan. Ini pencobaan, ya. Kalau bagi yang melayani begitu ya, ingin ministrinya yang memuliakan dirinya sendiri gitu, bangun kerajaan sendiri, bukan bangun kerajaan Tuhan. Jadi malam ini cukup 2 poin ini, mari kita renungkan. Baiklah kita berjaga-jaga dengan perasaan manusiawi, karena ini bisa menghalangi perkembangan Kristus yang dalam batin. Yang satu. Yang kedua, mari kita berjaga-jaga, hati-hati dengan pengembangan diri yang di luar Tuhan. Karena ini juga akan menghalangi pertumbuhan Kristus di dalam batin kita. Puji Tuhan, semoga renungan malam ini membuat kita waspada, berjaga-jaga dengan diri kita sendiri, dan biarlah Kristus yang dalam batin kita bertumbuh, memanifestasikan dirinya dalam kemuliaan. Haleluya. Amin.